Baik, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, saya screen dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapaknya belum datang. Bapaknya mau Jumatan kayaknya. Sudah muncul belum ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diseminasi kegiatan saya. Ini adalah untuk kegiatan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Jadi ada kewajiban kami untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif yang sudah kami laksanakan di sekolah. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Pak, ini adalah Bapak Tri Magno Halkanto, pengajar praktek saya. Kemudian ini adalah Bu Uin Hamidatus Salim, itu fasilitator saya. Saya tampilkan dulu untuk modul 1 di program Guru Penggerak itu ada 4 submodul, teman-teman. Modul 1.1 itu isinya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 isinya adalah nilai dan peran Guru Penggerak. Modul 1.3 sisi Guru Penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, untuk modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah menyampaikan bahwa pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan untuk menciptakan peradaban. Memang betul ya, sebetulnya sumber dari kebudayaan itu adalah dari pendidikan. Ketika kita bisa punya pendidikan yang baik, maka tentunya kebudayaan yang kita ciptakan juga insya Allah akan baik gitu ya. Nah, kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat alam, menghamba pada anak dan budi pekerti. Kodrat alam artinya ya kita tidak bisa memaksakan bakat alaminya anak. Ketika anak menyukai menggambar gitu ya tentunya dia tidak bisa memaksakan diri untuk bisa matematika. Biasanya begitu ya. Seperti saya misalnya, saya eksak itu ya sukanya yang sesuatu yang eksak. Kalau disuruh untuk belajar seni, keterampilan, olahraga itu nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat alam oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian menghamba pada anak ini artinya adalah menjadikan siswa sebagai prioritas gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu memang untuk siswa kita. Kemudian kodrat zaman itu artinya kita memang harus menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang ini. Kalau sekarang ini kita dituntut untuk menggunakan HP, ya kita gunakan HP sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menerapkan sistem Among, yaitu ing ngaso sing tulodo, ing madu mangun kaso, dan kekuwi handayani. Dan ini adalah untuk
penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah saya. Kemudian untuk modul 1.2 ini berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak itu diharapkan memiliki nilai-nilai satu, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan reflektif. Kemudian perannya apa saja? Satu, diharapkan mampu mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi siswa sesuai kodrat alam dan keberagamannya. Nah, perannya yaitu satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Itu. Kemudian modul 1.3 isinya adalah tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini diterapkan melalui BAGJA. BAGJA ini merupakan akronim dari G itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, visi yang sudah saya buat bersama teman-teman di kelompok saya yaitu mewujudkan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan karakter akhlak mulia. Nah, ini adalah prakarsa perubahan yang sudah kami buat, yaitu mewujudkan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan karakter akhlak mulia. Jadi dari buat pertanyaan ini, kita akan tahu pertanyaan dasar untuk bisa memulai prakarsa perubahan tersebut. Misalnya, kan tadi akhlak mulia ya, nanti pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan karakter peserta didik berakhlak mulia. Dari pertanyaan ini, nanti kita bisa membuat rincian tindakannya. Tindakannya misalnya di sini adalah mengajak stakeholder di sekolah untuk menyamakan sisi pentingnya akhlak mulia bagi peserta didik, mencari referensi bagaimana sekolah bisa menumbuhkan karakter akhlak mulia, kemudian berbagi pengalaman dengan data sejawat. Kemudian ambil pelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk ambil pelajaran ini apa saja yang menjadi pertanyaan dan tindakannya. Kemudian ini untuk yang gali mimpi, artinya kita membayangkan ketika kita bisa menerapkan akhlak mulia di sekolah kita itu apa yang akan kebiasaan-kebiasaan baru apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ini untuk jabarkan pertanyaan, jabarkan rencana. Kemudian ini untuk atur eksekusi. Atur eksekusi artinya action yang mau kita lakukan untuk penerapan prakarsa perubahan tadi. Nah, khusus untuk modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang dibahas di dalam modul guru penggerak ini meliputi ada materi tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih ya? Supaya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Artinya disiplin yang diciptakan oleh sekolah itu bukan karena rasa takut gitu ya, tetapi yang dihasilkan dari motivasi internal siswanya gitu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Gini, Bapak Ibu kebanyakan kalau melakukan sesuatu itu biasanya karena apa sih misalnya? Kalau anak-anak melakukan sesuatu itu karena apa? Misalnya karena menghindari ketidaknyamanan, atau karena takut dihukum gitu ya, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang tuanya, atau mendapatkan nilai yang baik dari gurunya gitu ya. Kemudian
Atau motivasi yang tertinggi itu adalah menjadikan mereka itu seperti yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku yang terakhir ini yang sebetulnya diinginkan di dalam program guru penggerak. Artinya si anak ini melakukan segala sesuatunya itu bukan karena dorongan eksternal, tetapi motivasi internal dari dalam dirinya. Itu kemudian, nah untuk hukuman kita memang sepertinya sudah sering melakukan itu ya. Termasuk saya juga selama ini lebih banyak memberikan hukuman kepada anak kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, kemudian keyakinan. Ini yang diharapkan juga di dalam program guru penggerak, artinya dari hukuman kemudian akan lahir konsekuensi, dan sebetulnya ini yang apa namanya ya, dari keyakinan itu nanti akan memunculkan motivasi internal tadi. Jadi kalau peraturan itu kan dibuat oleh satu arah ya, Bapak Ibu. Tidak ada bapaknya sih. Kalau peraturan itu biasanya satu arah, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya dari dua arah. Artinya guru dan anak bersama-sama menyepakati segala sesuatu yang ingin dilakukan bersama di dalam kelas tersebut gitu. Nah, sebetulnya saya sudah mempraktekkan ini di kelas, teman-teman, untuk membuat keyakinan kelas. Nanti bisa saya tampilkan hasilnya. Jadi yang pertama dilakukan di anak ketika membuat keyakinan kelas itu adalah menggali peraturan. Peraturan apa saja yang perlu dilakukan yang perlu diterapkan di kelas. Nah, dari peraturan itu kemudian nilai kebajikan apa yang dari peraturan itu kemudian biasanya kan begini, kalau peraturan itu biasanya menggunakannya kata-kata yang negatif gitu ya. Contoh misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh mengobrol, tidak boleh menggunakan HP. Nah, dari kata-kata tersebut diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya untuk tidak boleh terlambat itu diubah menjadi datang tepat waktu. Nah, kemudian tidak boleh mencontoh, berarti kalimat positifnya adalah mengerjakan soal dengan jujur. Kurang lebih begitu. Nah, dari peraturan yang bersifat positif itu nanti kita menyampaikan kepada anak bahwa nilai kebajikan apa yang ingin dituju. Kalau misalnya datang tepat waktu, itu kan berarti nilai kebajikannya adalah disiplin, gitu ya. Nah, kemudian mengerjakan soal dengan jujur itu berarti nilai kebajikannya adalah kejujuran, gitu. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, untuk yang hukuman itu artinya di sini merupakan identitas yang gagal. Ya, contoh misalnya di sini perilakunya menjadi pasif dan agresif menjadi meningkat gitu. Tetapi kalau adanya konsekuensi yang tadi, kalau konsekuensi itu artinya kita sudah membuat kesepakatan dulu dengan anak. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan A, ya, itu nanti hukumannya apa. Jadi anak sudah siap gitu. Nah, kemudian kalau apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah upaya untuk membuat si anak supaya menyadari sendiri kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya, gitu. Kemudian, nah, di sini kita bisa membedakan nih untuk hukuman dan konsekuensi menurut teman-teman. Untuk yang tindakan guru nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi ya? Budi mungkin? Bu, kan suaranya di sini sebelahnya masjid, Bu. Oh gitu. Kurang jelas. Oke. Ya.
ini contoh-contoh untuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bu Dian misalnya, contoh tindakan Bu yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi ya Bu? Tes, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kalau yang tindakan nomor 1 ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya ini adalah hukuman gitu ya, karena lahir dari apa namanya, lahir dari gurunya sendiri gitu. Tetapi kalau misalnya begini, misalnya begini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah contoh konsekuensi gitu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini juga contoh konsekuensi gitu. Jadi kalau konsekuensi itu anak sudah paham apa yang akan terjadi ketika dia melanggar gitu ya. Tetapi kalau hukuman itu tidak semua anak bisa tahu apa yang akan dilakukannya karena hukuman itu datangnya dari gurunya. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, teman-teman, artinya ketika seorang anak melanggar aturan, itu sebetulnya dia sedang merasa ada yang belum terpenuhi dari kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan merasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contoh misalnya, ketika anak merasa apa namanya tampak murung gitu ya di kelas gitu, kemudian kita tanya biasanya, kenapa Mas atau Mbak, misalnya sudah sarapan belum Bu. Nah, berarti ketika dia belum sarapan, artinya kebutuhan untuk bertahan hidupnya kan belum terpenuhi gitu Pak Ibu gitu. Atau kemudian ketika ditanya, kenapa kok kamu belum mengerjakan tugas, misalnya, saya nggak paham Bu materinya misalnya. Berarti kebutuhan dasar penguasaan materinya itu belum terpenuhi oleh si anak tersebut. Atau misalnya ketika ditanya, dia menjawab, bosan Bu materinya gitu-gitu aja misalnya. Berarti kebutuhan kesenangannya yang belum terpenuhi. Kurang lebih begitu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah si anak, itu kita sebaiknya melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebetulnya sih kita sudah sering ya melakukan ini ya, tetapi tanpa kita sadari bahwa itu sebetulnya konsepnya adalah segitiga restitusi gitu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu begini maksudnya. Kita biasanya ketika ada laporan kejadian gitu, misalnya si Andi bolos, kita kan pasti akan nanya ke dia, Andi kemarin masuk enggak Bu, nah kenapa? Nah itu adalah upaya untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk menurunkan emosinya si anak supaya stabil dulu, gitu. Supaya kita bisa mengajak ngobrol lebih lanjut. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas itu kita mencoba memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita gali alasan-alasannya si Andi kenapa membolos, gitu. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita akan masuk ke menanyakan keyakinan. Artinya dari tindakannya si Andi yang membolos tadi itu
solusinya apa gitu, yang bisa dilakukan oleh si Andi supaya kedepannya tidak akan mengulanginya lagi. Itu untuk yang segitiga restitusi. Kemudian ini contoh-contoh untuk yang apa namanya kebutuhan dasar manusia tadi gitu Ibu. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yang sering kita lakukan yaitu penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, mohon maaf ini tipe, kemudian sebagai manajer. Nah, saya sendiri itu selama ini ya sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, penghukum, contohnya misalnya kategorinya begini, ciri-cirinya maksudnya, patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau bolos lagi gitu ya. Kemudian kalimat yang dia sampaikan lagi adalah kamu selalu saja salah, atau nih selalu nih pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi judgement-nya itu datang dari dirinya gitu ya, bukan dari si anak. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Kalimat yang biasa kita sampaikan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu Andi. Kemudian berapa kali ibu sudah memberitahu kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sering kita sampaikan kepada anak ya kalau misalnya kita sedang apa namanya mengajak anak untuk diskusi untuk kesalahannya. Kemudian posisi teman ini lebih sejajar sih ya dibandingkan dengan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Contoh kalimatnya adalah, ayolah bantu saya atau bantu bapak atau bantu ibu supaya nanti saya tidak dipanggil oleh kepala sekolah gitu. Kalimatnya begitu. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Kalau pemantau itu biasanya berdasarkan data Bapak Ibu. Atau misalnya dia akan menanyakan peraturannya apa yang sudah kamu langgar gitu ya. Kemudian sanksinya apa, konsekuensinya apa. Ketika kamu membolos misalnya gitu. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Artinya dia akan menanyakan kembali ke kita apa yang kita yakini, kemudian apa yang kita ingin lakukan supaya iya. Oh, Iya, baru iya, masuk iya. lagi. Keputus. Keputus. Jadi sudah sampai mana ya? Posisi kontrol ya? Manajer apa? Ya, manajer. Manajer. Ayo. Masih tampil enggak itunya? Belum nampak lagi, Bu. Nampak lagi ya, enggak. Eh, sudah muncul kah? Bu, udah, Bu. Jadi posisi manajer ini dia akan menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Itu jadi memunculkan motivasi internal, ya. Nah, sudah habis slide-nya. Nah, ini untuk materinya. Setelah ini saya akan mencoba menampilkan hasil kesepakatan kelasnya, ya. Nah, mana ya? Kelihatan nggak? Sudah muncul ya? Bu, udah, Bu. Kesepakatan Ini, kelas. nah, ini yang sudah kami buat di kelas 9A. Jadi di sini ada aspek nilai kebajikan disiplin, kemudian kebersihan, kesehatan, menghargai, menghormati, peduli, kejujuran, dan kasih sayang. Gitu. Jadi anak-anak maju, kemudian menyampaikan apa yang ingin menjadi keyakinannya. Nah, kemudian selain membuat kesepakatan kelas, juga
saya sudah mencoba untuk membuat budaya positif bermedia sosial di WhatsApp group teman-teman. Jadi kenapa kok bermedia sosial? Karena memang kita nggak bisa lepas dari media sosial ya, dan anak-anak juga masif sekali untuk penggunaannya, dan kita perlu menyadarkan mereka bahwa media sosial itu memang penting dan harus beretika gitu ya dalam melaksanakannya. Itu ini ada integritas, ada pantun, menghargai, dan kasih sayang. Ini diganti kan gak ada mas? Kemudian Kasih. ini video untuk Para kayak ganti apa sih? Iya, gue ahli. Terus sebentar. Bandung maksudnya kan bagus. Apa mas? Pilih latar belakang. Hmm. Hmm. Oh, ada suaranya. Hmm. Itu dibeli bu itu. Oh, dosen pak guru pamanya kecil mas. Orang. Ibu ya. Hmm. Ini SMP. Tapi nanti muncul ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih begitu yang sudah saya mau menetap ininya, maksudnya videonya. Jadi ini ya, mana sih? Ah, itu nggak berhenti ya. Oh ini, ah, ah, astagfirullahaladzim. Ya, kembali. Jadi yang lebih begitu isinya tentang program guru penggerak yang mode 1.4 gitu. Monggo teman-teman barangkali ada yang mau ingin ditanyakan seputar apa yang sudah saya laksanakan di kelas. Nanti ini juga bisa di ATM kan gitu, Bapak Ibu di sekolah panjenengan masing-masing. Nanti bisa saya contoh untuk membuat kesepakatan kelasnya, nanti bisa dimodifikasi di sekolah masing-masing gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya,
restitusinya belum saya tampilkan ya videonya. Oh, itunya di Canva ya, nggak bisa ya. Oke. Nanti saya ajari linknya untuk yang segitiga restitusi masih ada di Canva-nya. Oke. Waktunya tinggal 4 menit lagi nih jatahnya dari Zoom. Monggo teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau disampaikan ke saya. Pengalamannya selama ini bagaimana untuk kesepakatan kelas? Atau pengalaman teman-teman sejauh ini lebih banyak sebagai penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau sudah mampu menjadi manajer bagi anak-anak? Ya kalau biasanya kalau saya masih cuma bikin kesepakatannya itu Bu dari anak-anak dulu. Misalnya kalau kayak gini apa enggak Bu, gini Bu, cuma dari anak-anak itu yang apanya dulu Bu. Yang saya denda satu pena masih kayak gitu Bu yang selama ini memang. Ya, ya memang sebaiknya dari anak dulu Bu datangnya gitu ya. Nanti kita tinggal mengarahkan dan menguatkan bagian-bagian mana yang mungkin belum muncul gitu. Atau Ya yang tapi boleh gitu Vivi. Misalnya boleh kan memang. yang nggak buat tugas misalnya kan Bu, ah, Bu kita denda satu pena Bu. Tapi anak-anak itu yang menyepakatinya Bu. Makasih ya. Berarti Boleh, memang sebaiknya muncul dari anak dulu Bu gitu. Tetapi mungkin kesepakatannya itu bukan didesain sebagai hukuman gitu ya, tetapi apa ya yang bisa memunculkan motivasi internal dari si anaknya gitu Bu. Bentuk konsekuensinya itu yang mungkin kita perlu ubah gitu ya. iya iya iya. Ya betul Bu Lupi. Kalau di sekolah kami itu, Hmm? kalau di sekolah kami itu kan ya karena di daerah tepi, jadi anak-anak itu kalau dikasih hukuman gitu kan, malah seneng Bu. Bayangin, misalnya mereka, iya mereka nggak ngerjain tugas. Ini jadi kadang kita tanya kan, ini maunya mau apa nih? Mau punishment nggak tuh? Mau Bu, saya maunya push up. Lah, dia malah apa ya? Apalagi kalau disuruh, maaf ya Bu ya, kadang kan ya udah bersihin toilet gitu. Itu malah senang sekali Bu. Jadi Malah sekarang ya saya sebagai guru kayaknya wah anak ini nggak bisa kalau dikasih ini ya, apa ya? Mereka lebih senang berada di luar ketimbang nanti berada di dalam seperti itu, Bu. Jadi memang kayaknya lebih baik kita menjadi manajer gitu ya, Bu ya. Istilahnya tuh kan ada konsekuensi untuk anak-anak ya, ada kebaikannya juga dibanding yang punishment tadi ya, Bu ya. ya itu Bu. Jadi mungkin bentuk hukumannya ya yang perlu diubah ya Bu gitu. Iya, Kalau iya. anak-anak malah lebih senang dihukum karena tidak perlu ada di kelas gitu ya jadinya Belajar. ya. Iya, iya. Gitu. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Habis nih jatah waktunya ya, 40 menit lagi. Sebentar ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir 40 menitnya. Semoga bermanfaat. Nanti saya itunya ya,
materinya di apa ya. Jadi saya minta tolong satu teman saja, kemudian nanti mengirimkan ke teman yang lain gitu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Jangan bosan kalau saya nanti minta tolong lagi, karena masih sampai November.